Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi ka yaumi waladat ummuh. Wa qala aidan fi hadisin ukhra al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisal jaza'u illal jannah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para jamaah, Bapak Ibu dari mana? Oke, sini mas suara-suara, sulap suara. Dari mana daerahnya? Macam-macam. Oh iya betul. Oke baik ya. Cipondo. Alhamdulillah dari berbagai kalangan ya, dari berbagai daerah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, jasmani maupun rohani, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat pelatihan manasik haji umroh, yaitu Al-Mahmudah Manasik Training Center. Para jamaah rahimakumullah, berbicara tentang haji, tentu haji itu merupakan ibadah, perjalanan ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima. Adapun perjalanan haji itu merupakan perjalanan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyaksikan dan melaksanakan tuntunan-tuntunan daripada rukun-rukun dan sebagainya. Tentu bukan hanya sebatas ibadah seremonial, melainkan penuh di dalamnya, penuh dengan makna yang dengan hikmah. Pertama, ini tentu hikmahnya adalah rihlatun hadoriyah, bertemunya umat Islam ataupun Islam universal dari berbagai belahan negara. Yang kedua, rihlatun tarikhiyah, napak tilas sejarah Nabi dan Islam. Yang ketiga, rihlatun ubudiyah, peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, rihlatun rujuiyah, yaitu ibadahnya ruhani kita dan kita sadar akan kematian. Maka ibadah haji itu tentu harus totalitas, karena di dalamnya penuh dengan makna yang luar biasa, bukan sebatas ibadah seremonial yang hanya kita ke sana kemudian membawa koper besar yang isinya hanya oleh-oleh tapi nilainya di mata Allah nol. Nauzubillahi min. Maka dari awal kita dari rumah berangkat itu niatkan benar lillahi dan ridha Allah. Segenap raga dan jiwa kita korbankan, perjuangkan, anak, istri, harta tinggalkan oleh kita. Nah, jadi apa? Kepasrahan diri untuk menuju Baitullah. Itulah calon tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitu alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kita bisa beribadah di tanah suci, yang mana di sana penuh dengan makna sejarah Nabi, Islamnya muncul, kemudian Rasulullah lahir dan wafatnya di situ. Begitu nikmat yang luar biasa di dunia ini, bisa beribadah dekat dengan kiblat umatnya muslim di dunia. Nah itulah haji. Jadi
sebatas perjalanan seremonial, tapi di dalamnya mengandung makna-makna ruhani kita menuju Allah. Nah, maka pasrahkan diri, nolkan diri kita, tanggalkan semua atribut-atribut kesadaran diri. Kita hanyalah hamba Allah yang penuh dengan lumuran dosa. Nah, situlah kita minta ampunan sama Allah ketika melaksanakan ibadah haji. Sedangkan secara fikih haji diartikan sebagai al-qasdu, artinya menyengaja atau bermaksud. Untuk apa? Untuk beribadah di Baitullah dengan melaksanakan amalan-amalan haji. Nah, itu secara fikih. Kemudian rukun haji ini ada 6. Pertama, niat ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tahallul. Yang keempat, tawaf ifadah. Yang kelima, sa'i. Dan yang terakhir, tertib. Itu rukun haji. Sedangkan umroh itu ada 5. Bedanya tidak menggunakan wukuf aja di Arafah. Begitu. Umroh itu diartikan sebagai ziarah, berkunjung dengan melaksanakan pertama tawaf, kemudian sa'i, dan selesai tahallul. Itu namanya umroh. Jadi berziarah dan mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan amalan rukun daripada umroh. Begitu. Kemudian haji, jamaah haji Indonesia itu dibagi tentu menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan langsung menuju ke kota Madinah. Ya, gelombang kedua langsung ke kota Mekah. Dan jamaah haji Indonesia itu Bapak Ibu mayoritas menggunakan tata cara haji tamattu. Haji itu terbagi 3 tata caranya pelaksanaannya. Pertama ada haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Nah, Indonesia mayoritas menggunakan tata cara haji tamattu. Tamattu itu artinya menikmati, bersenang-senang. Tamattu ya, tamattuan, bersenang-senang dia, menikmati. Kenapa menggunakan tamattu? Sebab alasannya jamaah yang terbanyak itu orang Indonesia, maka diprioritaskan menggunakan haji tamattu. Yang kedua, mayoritas postur tubuh tingginya orang Indonesia itu di bawah orang Arab, kalangan orang Timur Tengah, jadi diprioritaskan oleh pemerintah Arab. Itulah kemudahan bagi jamaah haji Indonesia. Nah, tentu dibagi 2 gelombang ini, maka niat mikotnya berbeda nanti. Ya, orang yang di Madinah nanti mikotnya berada di kawasan Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah gelombang 2 yang langsung ke kota Mekah nanti niatnya ada 3 versi. Pertama itu boleh di embarkasi atau di asrama haji di Pulau Gede, Jakarta Timur. Yang kedua ketika di dalam pesawat, yang mana pesawat itu ketika melintasi kawasan Yalamlam, kawasan pegunungan yang 50 km dari Mekah. Di situ mulai kru pesawat bilang kita akan memasuki kawasan Yalamlam, silakan untuk niat ihram. Dengan syarat kita sudah menggunakan kain ihram. Yang ketiga, ketika sudah sampai di bandara King Abdul Aziz atau di kota Jeddah, itulah 3 versi niat mikot. Mikot kan ada 2 macam, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani itu penentuan batasnya waktu pelaksanaan haji yang biasa dilaksanakan ketika dimulai dari bulan Syawal sampai 10 awal bulan haji atau Zulhijjah. Mikot makani itu tempat penentuan batasan niat untuk haji ataupun umroh. Itu ya, tentang mikot. Nah, untuk itu lebih jauhnya, lebih jelasnya nanti kita sama-sama sambil praktik, sambil memperagakan bagaimana tata cara pelaksanaan haji maupun umroh. Ya, anggap kita sudah melaksanakan umroh begitu. Haji tamattu kan caranya umroh dulu baru haji. Anggap nih kita niat di umroh dulu yuk. Anggap ini sudah di Madinah, kita sekarang untuk melaksanakan niat umroh, untuk melaksanakan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma, Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahramtu lillahi ta'ala
ini selesai kita langsung tahallul, udah halal, kembali ke hotel yang ada di kota Mekah, menunggu tanggal 8 Zulhijjah melaksanakan yang namanya ibadah hajinya nih mulai. Sama kita sebelum ihram apa pakai ihram, mandi sunnah ihram, bersihkan sekujur tubuh, rapihkan